dan sudah terekam ini ya. Nah, lalu kita untuk hari ini berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Yang tampak di situ boleh mukanya, minta tolong untuk view yang lain jangan ditambahkan mungkin kucingnya atau apanya ya. Ya, untuk mengawali ini kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Ya, ini kita langsung masuk ke saya buka dulu filenya. Tadi malam saya udah belajar, mudah-mudahan udah lancar ini ya. Masih meraba-raba ini. Mana ya? File. Ya, kita ketahui bersama kita sekarang masuk ke unit tetap yang kemarin ya, unit 1 atau unit 5. Kalau diawali dari semester ganjil langsung masuk ke semester genap itu kemarin saya tulis di Google YouTube, di akun YouTube saya itu unit 5 ya. Masih ingat kemarin unit 5 itu mengenai apa? Kalau ditulis di Edmodo itu saya tulis ini. Unit 1 mengenai conditional sentences. Berapa macam? Yaitu ada 3 macam, yaitu tipe ke-1, kedua, ketiga. Masih ingat kemarin pernah baca nggak di YouTube saya? Saya mungkin sudah baca atau melihat. Tidak ada, oke. Untuk tab 1, kita harus memahami dulu yang namanya simple present. Ya. Simple present tense pernah ingat? Apa itu simple present? Yaitu kalimat yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Ya, seperti ini ya. Kita sekolah online, terus bertatap muka secara virtual. Nah, untuk pandemi ini, kita seperti ini dianggap sebagai simple present tense. Nah, untuk dilihat di pola kalimatnya, karena ini berhubungan dengan kalimat pengandaian, andai-andai gimana kalau mengandai-andai? Misalkan kalian mengandai-andai, kira-kira itu ingin diwujudkan atau tidak? Yang pertama bisa ingin diwujudkan, bisa tidak diwujudkan. Ya. Nah, maka untuk polanya seperti ini. Nah, kita ketahui untuk simple present tense itu, ya, itu ada dua macam pola. Nah, sebelum saya teruskan, mudah-mudahan temanmu yang lainnya bisa menambah ya, agar bisa disampaikan ke rekan-rekannya ya. Karena ini momen bersejarah ya buat saya khususnya, ya, dan buat kalian pada umumnya. Karena apa? Ini baru pertama kali. Untuk virtual atau Zoom meeting. Yang polanya seperti ini. Subjek plus verb 1 plus
objek. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, verb one itu apa? Verb one itu kata kerja bentuk pertama. Ya. Setelah itu diikuti dengan present future tense. Yang mana itu? Polanya seperti ini. Subject plus will plus verb one plus object. Ya. Nah, untuk yang ini simple present tense ini itu ada dua macam. Selain dia menggunakan verb one, ada yang menggunakan lebih verb ke satu. Maaf, bisa rubah ini. Objek. Jadi selain menggunakan verb one, untuk simple present tense itu menggunakan to be bentuk ke satu. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya untuk conditional sentence type 1 ini nanti akan saya hapus ya. Tiap kali type-nya pertama saya hapus ya, karena tempatnya mungkin tidak banyak. Maka untuk setiap tipe saya hapus. Ya, contohnya gini. Di type pertama ini adalah pengandaian yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Contohnya seperti kita mempunyai cita-cita. Cita-cita itu sekarang sudah dilaksanakan, terlaksana atau belum? Otomatis kan belum ya. Ya kan? Yang paling mudah, andaikan saya mempunyai HP Reno 5. Coba bayangkan kalau mempunyai Reno 5, mungkin saya akan mengambil video apapun. Mungkin seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Yang saya baca tadi, yang saya omongkan tadi. If I have Reno 5. If I have, I-nya sebagai subjek, have-nya sebagai verb one. Ya. Reno 5 sebagai objek. Ya, paham dari sini? Agak ngangguk ya. Kalau paham ngangguk ya. Ya, bagus. Safira ngangguk. Saya akan apa? I will take any pictures. I, subjek, will, sebagai will itu sendiri atau modal. Pernah dengar modal ya di kelas 11 ya? Ya oke, mudah-mudahan dengar ya. Putri Istiqomah nggak tampak mukanya ya. Tampakkan dulu ya. Kita berinteraksi kayak gini. If I have Reno 5, I will take any pictures. Jika saya mempunyai Reno 5, saya akan mengambil foto apapun. Nah, perkiraan ini ada nggak yang pegang Reno 5 yang tampak di sini? Ada nggak? Gelengkan kalau nggak ada, iya kalau ada. Gelengkan? Ada nggak yang punya Reno 5? Ada? Oh, nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti kalau tidak ada, ini hanya sebuah angan-angan atau impian. Kalau angan-angan atau impian, bisa saja kalian kabulkan atau tidak kabulkan kan, tergantung nanti kan. Benar? Anggukkan kalau benar. Anggukkan, ya Safira ngangguk. Berarti fakta yang ada di tipe pertama ini
itu adalah faktanya ya. Fact atau fakta. I may Rhino 5. Saya mungkin mempunyai Rhino 5. Benar kan? Yang namanya mungkin, bisa ya, bisa tidak, ya kan? Betul? Terus yang kalimat kedua, I may take any pictures. Nah, jika kalian mempunyai Rhino 5, otomatis mungkin bisa saja kalian bisa mengambil foto apapun. Berhubung sekarang belum ada Rhino 5, maka hari ini tidak bisa memotret apapun. Benar kan? Berarti untuk fakta di sini, untuk type 1 ini, itu hanya ditambahkan kata may, yang artinya mungkin. Mungkin ada pertanyaan dari yang hadir? Sebelum saya teruskan, kalau ada pertanyaan, saya tanya lagi, mudah-mudahan ada kabarnya, penambahan kehadirannya. Nurul Anissa yang biasanya pakai apa itu namanya? Kerudung, pakai kerudung ya? Ya mungkin ada yang hadir lagi. Nurul Anissa, tampakkan mukamu. Nisa Parasiska. Nisa, tampakkan mukamu dulu. Francisca. Nisa Francisca. Ya, oke. Hapus. Mungkin dari yang lain, silakan disampaikan. Yang belum hadir, disampaikan dulu. Mudah-mudahan hadir. Karena waktunya hanya sampai jam 9.30 ya. Tadi undangan saya sampai jam berapa, Mbak? Mbak sekalian? 9.30, Pak. Berapa? 9.30, Pak. Oh iya, ada yang ngomong. Ini atas nama siapa tadi? Widya Lestari. Minta tolong pakai hem atau pakai apa ya? Maksud pakai kaos. Widya Lestari. Pakai hem ya? Atau Siap, apa ya? Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, sebelum saya teruskan, mungkin ada pertanyaan mengenai type 1 ini. Saya tidak terlalu terburu-buru ya, karena ini sebenarnya kan sudah kita pahami bersama di akun YouTube saya ya. Ada yang belum kenal akun YouTube saya? Berarti kalau diam, kenal semua ya? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada yang belum subscribe? Ada yang belum subscribe? Sudah, Pak. Oke, sebelum saya teruskan ini, coba saya tanya satu orang dulu. Boleh nggak saya tanya? Dea, bisa saya tanya, Dea? Halo, Dea? Ya, Pak. Oke. Dea, coba diberikan angan-anganmu atau cita-citamu. Pakai bahasa Indonesia aja, coba. Apa angan-anganmu selama ini yang ingin mau dicapai? Waduh. Jika saya menjadi sarjana hukum, Menjadi sarjana. Saya akan membela kebenaran. Oh,
Bela kebenaran. Jadi selama ini nggak benar ya. Coba jangan terlalu jangan terlalu kalau mau bela kebenaran nanti arahnya ke politik. Coba yang lain coba. Yang paling sederhana aja lah. Berhubungan dengan makanan coba. Apa ya? Pernah makan pizza nggak? Kita saya punya makan. Pernah makan pizza? Pernah? Pernah. Pernah, oke. Oh, pernah makan KFC? Di KFC? Pernah. Pernah. Dari makanan yang ada yang belum pernah dimakan apa? Nggak pernah dimakan. Nggak ada yang nggak pernah dimakan. Pernah makan gatot? Pernah, Pak. Pernah makan gatot? Nggak tahu itu. Oh, ya nggak tahu. Itu makanan dari Jawa ya. Coba bisa nggak diterjemahkan? Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli gatot. Apa, Pak? Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli gatot. Mempunyai kan have di sini, ya. Membeli buy. If apa tadi? Dia ya? Mana dia? Apa? Mana dia? Dia nggak muncul dia. If I have money, I will buy gatot. Itu kalimatnya seperti money. itu. If I have money, I will buy gatot. Nah, sekarang di rumah ada motor nggak? Ada motor? Ada, Pak? Ada mobil? Ada. Ada truk? Nggak ada. Sudah Nah, nggak ada. Coba angan-anganmu beli truk. Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli truk. Bahasa Inggrisnya gimana? If I have money. Betul. I will buy. If Buy truck. Truck. I will buy. I new truck. I will buy a new. I will Buy. truck. Oke, I will buy a new truck. Nah, itu angan-angan ya. Bisa saja mungkin dikabulkan atau terjadi, bisa saja tidak. Jadi itu hanya sekedar angan-angan. Dari type 1, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini saya hapus ya. Oke, Pak. Oke, nanti saya hapus ya. Jadi untuk type 1, ini adalah angan-angan yang bisa saja terjadi atau bisa tidak terjadi. Sekarang masuk ke type 2. Type 2 ini menggunakan pola kalimat seperti ini. Ilham Nur, udah bangun? Apa kabar? Apa kabar Ilham Nur? Halo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo. Rekan-rekanmu yang laki-laki selain Ilham Nur ada nggak? Belum tahu Pak, kayaknya mereka belum bangun Pak. Oh, jadi tiap kali saya
Kayaknya mereka bangun siang, Pak. Nah ya, tiap kali saya kirim tugas atau kirim teori itu, selama ini mungkin itu ya kendalanya ya. Tambahkan mukamu dulu, Ilham. Tambahkan mukamu dulu. Alhamdulillah. Saya pakai masker nih kenapa? Karena di lingkungan sekolah ya. Ya. Ya, jadi kalian boleh pakai masker atau tidak, karena saya anggap kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, itu mungkin jauh lebih safety ya, lebih aman ya. Nggak apa-apa lah. Loh, kok keluar lagi? Kurnia gimana? Apa kabar? Kurnia, tampakkan mukamu. Kur. Assalamualaikum. Ya, Kak. Ya, tampakkan mukamu. Bagus, Widyali. Keren. Ya, cantik-cantik sebenarnya kalian tuh. Cuma agak terlambat gitu loh datangnya ya. Masnya ini juga ini. Ya, untuk type 2, silakan masuk. Ini ada pengganggu sebentar. Cari di lain, nggak ada di saya pakai. Untuk type 2, pola kalimatnya seperti ini. Sama seperti yang tadi. Loh. Waduh, kok running out ya. Waktunya 40 menit aja nih. Jadi gimana ini? Ada yang punya info ini supaya diteruskan ini. Caranya gimana? Saya keluar dulu sebentar. Kalian di situ dulu. Mau keluar dulu, aku masuk lagi. Wih, mana setidaknya nih, Kak? Halo, Astaga. Dan. Baru bangun tidur loh. Masih ada yang belum mandi nih. Pengaturannya gimana? Ini? Iya. Ini aja? Lanjut, kan, lanjut aja. jadi gimana? Apakah anunya itu? Lanjut aja. Kasih keluar aja itu. Yang mana? Lanjut ini. Yang ini? Iya. Ini keluar? Kasih keluar tadi anunya apa namanya? Gimana? Ini kok ada yang kayak begini kita ya? Oh, saya pakai papan tulis. Masa sudah itu? Sudah masuk? Masuk kembali tuh. Oh ya sudah. Lanjut. Oke. Mohon maaf ya. Ya, jadi 40 menit berakhir, saya nggak tahu ini. Pola kalimatnya saya teruskan. Yang tadi menggunakan verb ke-1, di sini menggunakan verb kedua. Ya. Plus objek. Diikuti oleh subjek. Plus yang tadi menggunakan will, di sini menggunakan would. Plus verb 1. Plus objek. Ya. Jadi tadi menggunakan if, subjek plus verb 1, sekarang subjek plus verb 2. Yang tadi diikuti subjek plus will, sekarang diikuti oleh subjek plus would. Itu ya. Nah, untuk pola kalimatnya seperti itu. Sekarang contohnya. Contohnya ini yang paling mudah ya. Widya laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Oh, otomatis. Nah, Widya di sini saya contohkan berangan apa itu? Saya mengatakan andaikan saja Widya itu laki-laki. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin itu terjadi kan? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Polanya kalimatnya seperti ini. Jika Widya laki-laki, saya bacakan dulu ya. Jika Widya laki-laki, Widya akan, menurutmu kalau laki-laki kamu mau apa? Ini anda aja. Nggak tahu, Pak. Oh iya.
jadi supir misalnya gitu. Ini kan andai-andai ya. Iya. Tapi itu kan nggak mungkin kan? Ya, jadi kalimatnya Iya, seperti ini. Pak. Jika Widya were a man, he would become a driver. Menurutmu ini hal yang mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin ya, Widya Tidak ya? mungkin, Pak. Tidak mungkin. Berarti kalau Widya itu bukan laki-laki, maka di sini faktanya itu menggunakan present tense. Ya. Sorry, saya tambahkan. Simple present tense. Simple present tense. Nah, polanya seperti apa? Seperti ini untuk simple present tense. Di depan kan sudah ya polanya ya. Ini kurang ini, maaf. Selain subject plus verb to yang ini, itu menggunakan ini. Subject plus were. Ini yang ada cuma were ya. Were plus object. Saya geser di sini. Nah, kayak tadi ya, yang di depan ya. Jadi selain if, subject plus verb to plus object, itu ada if, subject plus were plus object. Nah, kalimatnya nih, contohnya seperti ini. If Widya were a man, she would become a driver. Berarti faktanya kan nggak mungkin ya, bahwa Widya kan perempuan ya. Ya, Wid. Halo. Iya, Pak. Oh ya. Berarti faktanya nanti harus negatif. Kalimat Widya were a man itu kan positif. Maka nanti faktanya harus negatif. Negatif. Negatif dari simple present tense gimana polanya? Subject plus do atau does plus not plus not kok tulisannya plus verb one plus object subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Oh, nggak cukup. Saya tarik dulu ya. Cek plus is am are plus not plus verb one. Nggak ada verb one, langsung objek. Subject plus is am plus not plus objek. Nah, sekarang saya tanya Widya, are you stay here? Masih di situ? Stay there? Oke. Were itu menggunakan verb to atau yang di bawah ini? If Widya were a man, dia menggunakan pola kalimat yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Oke, yang di bawah berarti menggunakan pola yang ini. Karena di sini
kalimat if with the word a man itu positif, menggunakan pola yang di bawah, maka ini yang digunakan yang di bawah ini, Mbak. Semuanya perhatian ya. Halo? Ya? Oke. Berarti nanti pola kalimat, dari kalimat if with the word a man, itu kalimat faktanya seperti apa? Kita menggunakan pola yang di bawah ini. Siapa kira-kira yang bisa? Dari kalimat if the word a man. Jangan perhatikan yang she would become a driver dulu. Ada nggak yang bisa? Oh, belum ada. Masih malu-malu. Oke, seperti ini faktanya ya. Jadi faktanya kalimat itu adalah seperti ini. Widya ini is, M atau R? Halo? Apa, Pak? Widya Iya. itu is, M atau R? Is. Oke, pinter Widya. Karena negatif menggunakan not apa tidak? Pola ini loh. Iya, Pak. Oke, menggunakan not. Widya is not a Man. pinter. Nah, Dia begitu. tidak laki-laki. Faktanya itu Widya bukan seorang Laki-laki. betul, pinter. Nah, kalimat yang berikutnya. She would become a driver. She would become. Become di sini verb, kata kerja atau bukan? Verb one, become. Berarti become adalah verb one bukan? Wid. Iya, Pak. Iya, berarti nanti kalau ada kata kerjanya menggunakan is, mr atau do atau does. Ini ada verb one ini. Berarti menggunakan do, does atau is, mr. Do, does. Pinter sekali. do. Jadi kalimatnya untuk fakta she would become a driver seperti ini, Mbak. She. Tinggal pilih do atau does. Kalau tunggal menggunakan do apa does? Nggak tahu. Oke, kalau tunggal menggunakan does. Lanjutannya apa? Setelah not, verb ke-1, yaitu be. Halo? Become. Become. Diteruskan A drive. Itu. Jadi pola, maaf. Jadi kalimat if Widya were a man, she would become a driver. Sorry, ini tambah not. Nah, karena polanya seperti ini, tambah not. Jadi dari kalimat if Widya were a man, she would become a driver. Hasilnya, faktanya adalah Widya is not a man, she does not become a driver. Paham dari sini? Anggukkan kepala ya. Jangan angkat tangan kalau nggak paham ya. Ini dikiranya uka-uka. Halo? Stay there? Masih di sana? Halo? Paham semua? Jadi gimana kuncinya? Kuncinya adalah kalau type 1 itu, type 2, ini ya, catatannya ya. Kalau type 2 itu, jika if conditionalnya itu positif, maka anak panahnya di mana ya? Bentar, saya cari anak panah ini. Enggak ketemu. Oh, ini anak panah. Loh, mana ini? Wah, kok munculnya gitu? Wah. Iya, iya. Saya cari anak panah kok munculnya. Wah, hilang semua kan? Maaf ya. Tadi udah dicatat belum? Sudah, Pak. Nah, bentar ini saya
Tulis lagi ya. Jika if conditional, jika type 2. Type 2 ya. Jika if conditional, Nomor 1. If conditional itu positif, maka untuk fact-nya negatif. Yang kedua, jika if conditionalnya itu negatif, faktanya apa? Faktanya apa? Putri keluar ya? Halo Putri? Hadir, Pak. Nah, kalau if conditionalnya negatif, faktanya apa, Put? Faktanya negatif. Wah, Putri nih. Faktanya Positif, Pak. positif. Positif. Ya, wah, Putri. Coba sekarang saya kasih contoh. Dengan kata Superman, coba menggunakan ini, pengandaian ini. Jika saya seorang Superman, saya akan terbang. Putri, coba Put. Gunakan if conditional Iya, Pak. type 2 ini, tipe kedua. If I'm were a Spider-Man, If apa, Bud? contohnya tadi apa, Pak? Superman, pakai kata Superman. Jika Putri Superman, saya akan terbang. If I Spider-Man, If I were, halo, pakai were if ya. I were Spider-Man, Oh, Spider-Man. Spider-Man ini bisa terbang, kan? Loncat-loncat aja. Pakai Superman ya. I would If I were become a fly. if I were Fly. coba ulangi. Fly. Halo? Iya, Pak. Oh iya, coba gimana? Dari awal, saya kurang anu. If, saya bantu ya. Karena Superman itu bukan kata kerja, maka di sini menggunakan untuk pola kalimatnya itu menggunakan were. Yang diandaikan siapa? Superman kan? If I were a Superman, saya akan terbang. Polanya tadi gimana? Menggunakan would apa menggunakan will? Will. Would, Pak. Would. Setelah I apa? I would I would. Terbang apa bahasa Inggrisnya? fly. Fly. I would fly. Nah, gini. Udah kan? Iya, Pak. Nah, kira-kira Putri Superman bukan? Bukan, Pak. Bukan. Berarti faktanya gimana, Put? Karena menggunakan were, di sini faktanya menggunakan pola is MR itu. Hasilnya gimana, Put? Superman is not Salah. Faktanya I itu menggunakan is, M atau R? I am atau I is? I am. I am, berarti menggunakan M.
Nah, Putri Superman bukan? Bukan, Pak. Bukan, berarti tambah not. Ya, tadi yang kita bicarakan Superman atau Superman? Superman. Superman. Nah, ini hasilnya, Put. I am not a Superman. Superman. Bener nggak? Benar, Putri? Pak. Bukan Superman, kan? Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Benar. Nah, untuk faktanya yang I would fly, gimana faktanya? Si I tetap menggunakan I. ya. I I does itu not. kata kerja bukan? Bukan, Pak. Fly kata kerja bukan? Mau terbang kok, masa bukan kata Oh, kerja? iya, Pak. Kata Kayaknya. kerja, berarti menggunakan do atau does? Das. Salah. Do. Setelah do, kalau if conditionalnya itu positif, maka tadi apa? Negatif. Negatif. Berarti setelah do ditambahi kata Not. not. Pinter. Terus kata kerjanya fly. Hasilnya seperti ini. Jadi dari kalimat if I were a Superman, I would fly. Faktanya I am not a Superman, I do not fly. Gimana, Dea? Ada pertanyaan, Dea? Nggak ada, Pak. Wah, pinter dia. Kita pinter. Oke. Menurutmu sekarang kita belajar tatap muka atau online? Dea, Dea. Sekarang belajar tatap muka apa online? Online, Pak. Online. Coba angan-anganmu kalau anggaplah sekarang itu tatap muka, yang faktanya ini adalah online. Gimana kalimatnya? Angan-anganmu. Kalimatnya seperti apa? Punya ide nggak? Kalau nggak punya ide, saya kasih ide nih. Jika Bapak, kita pergi, saya aja lah. Jika saya pergi ke sekolah lagi, saya akan sangat bahagia. Bener nggak? Angan-anganmu gitu atau sebagai kaum rebahan aja? dua-duanya, Pak. Oh, itu ya. Coba siapa yang tahu selain Dea atau Dea itu sendiri? Kita susun sama-sama yuk. Jika itu bahasa Inggrisnya apa? If. If. Nah, sekarang kondisinya itu online apa offline? Offline. Online, bukan offline. Kalau offline kalian saya suruh. Oh iya, online. Iya, makanya di sini menggunakan type to. Saya pergi ke sekolah. Saya bahasa Inggrisnya apa? I Pergi. go to school. Kalau go kan bentuk ke satu. Nah, ini kondisinya kan menggunakan type to atau sekarang belum terjadi. Bentuk kedua dari go apa? Depannya W. Huruf keduanya E. Huruf ketiganya N. Terakhirnya apa? When. When, pinter. If I went to sekolah apa? School. Lagi. Again, pinter. Nah, di sini menggunakan will apa would? Would. Would. I
Good. Bahagia itu kata kerja apa bukan? Kata kerja. Bukan. Yes. Bahagia kok. Bukan. Kata kerja apa kata sifat? Sifat. Kata sifat. Berarti kalau kata sifat setelah would menggunakan be. I would be sangat gembira, sangat bahagia. Very Happy. pinter. Very happy. Kalimatnya sudah saya terjemahkan di sini. Siapa yang bisa menulis faktanya dari kondisi yang ada ini? If conditionalnya itu positif apa negatif ini? If I went to school again. Negatif apa positif? Positif. Maka nanti faktanya harus Negatif. negatif. If I went to school. When itu kata kerja bukan? Kata kerja. Kata kerja. Berarti menggunakan do atau does? Do. Do. Karena if conditionnya positif, maka faktanya Negatif. negatif. Ditambahi kata not. Nah, setelah itu, setelah do not, verb ke-1 dari when apa? Go. Go. Ya, pinter. Go. I do not go. Lanjutannya. Again. School. Again. 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 Bener nggak faktanya kayak gitu? Yes. Ya. Iya, karena kalian kan rebahan sekarang. Duduk, Pak. Iya, maksudnya kan nggak ke sekolah kan? Sesuai kan faktanya? Sesuai. Oke, nah sekarang kalimat yang kedua. I would be very happy. Very happy itu kata kerja bukan? Bukan. Bukan, berarti nanti Apa menggunakan is, am, atau are setelah I. I am atau I is? I am. I am. Berhubung di sini positif, if conditionalnya, maka faktanya menggunakan negatif. If apa? I am not. Not very happy. Lanjutkan, very happy. Nah, di sini yang saya sanksikan. Anda sekarang happy nggak? Enggak. Enggak. Bohong. Bohong sedikit ya, nggak apa-apa ya. Enggak apa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan ke type 3. Ada yang tanya nggak? Ini nanti harus dipelajari benar-benar ya, karena sebenarnya walaupun tidak saya ajarkan secara virtual gini, sebenarnya di YouTube apapun itu ada. Tapi ini sebagai penyangatan ya, atau pemantapan buat kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke type 3 ya. Ya, Pak. Oke. Saya hapus ini. Kayak anu di sekolahan. Loh, hilang kan? Ya, Pak. Oh, kok hilang ya? Mana tadi? Tahu, Pak. Oh, ini. Saya hapus. Type 3 ini agak sulit. Polanya menggunakan gini. If past perfect. Lalu past future. Perfect. Oh, pinter. Siapa yang... Sebelum saya teruskan ke sini, selama ini kalian belajar virtual kayak gini nih, atau belajar online, yang sangat kangenkan apa? Ketemu gorengan atau ketemu teman atau ketemu siapa? Semuanya, Pak. Oh, gitu. Oh. Ini potek-potek tipis-tipis lah ya. Ya, polanya seperti ini. Subjek, terus head,
Jadi kalau past perfect itu tambah had ya. Verb 3. Cek. Plus object. Ya. Setelah itu past future perfect tense. Karena ada future-nya. Tetapi pas menggunakan will apa would? Would. Wah, pinter. RMX ini siapa ini? Atas nama siapa? Umar, Pak, kalau nggak salah. Halo, Iya, iya. RMX? Ini anu nih, gambar tidak bergerak ini. Umar, Pak. Umar Bakri. Abdullah Umar. Abdullah. Yang bersangkutan ada suaranya. Ada tuh, Pak. Halo, Abdullah Umar ada di situ. Di sini kok nggak ada tulisannya? Wah, Abdullah Umar. Mana, Mar? Paling atas. Apa, Bud? Biasanya absennya paling atas Pak Abdullah Umar. Abdullah. Di sini adanya Adelin nih. Coba yang bersangkutan. RMX, dengar suara saya? RMX, dengar suara saya? Halo? Kemarinnya anu Pak bermasalah dengan mikrofonnya Pak. Oh, mikrofonmu apa mikrofon saya? Bukan mikrofonnya Umar Pak. Oh, namamu siapa yang sebenarnya? Nama lengkap? Abdullah Umar, Pak. Umar Pak. Umar, kok nggak ada ya? Abdullah Umar, Pak. Iya, Abdullah Umar nggak ada. Bahaya. Paling pertama, Pak. Saya nanti cari ke Pak Abbas. Ya, selamat hadir ya, datang ya, walaupun sebenarnya ini waktunya sudah habis, cuma saya lanjutkan. Will apa would di sini? Would. Would. Setelah would, maka diikuti oleh verb one. Verb one-nya adalah have, karena muncul perfect. Setelah perfect atau have diikuti oleh verb ketiga. Jadi polanya seperti ini. Ya. Polanya seperti itu. Sekarang contohnya. Satu misal ini pada tanggal 20 Januari. Sudah lewat bukan? 20 Januari 2021. Sudah lewat Pak. Sudah lewat. Oke, Sudah anggaplah lewat. di situ kalian pernah ujian. Kira-kira ujiannya itu diberikan waktu itu juga atau mungkin berapa hari kemudian? Kira-kira biasanya seperti itu enggak? Ya. Oke. Kalau sudah diberikan ke kalian, otomatis kan hasil dari ujianmu sudah ketemu kan? Ya, Sudah Pak. muncul kan? Pak. Sudah muncul, oke. Udah, Pak. Oke. Kira-kira kan ada hasilnya yang jelek, ada hasilnya yang bagus kan? Ya, Pak. Kalau dia belajar dengan giat, otomatis kemungkinan bisa jadi hasilnya bagus. Tapi kalau tidak belajar, otomatis kemungkinan hasilnya tidak Bagus. bagus. Saya contohkan seperti ini. Jika saya telah belajar dengan giat, saya akan mendapatkan I would have been good mark. If I had studied hard, jika saya telah belajar dengan giat, intinya ini sudah terjadi belum? Sudah. Kira-kira kalau dapat jelek itu penyesalan atau kebahagiaan? Penyesalan. Penyesalan.
Kalau kalimatnya seperti ini menurutmu penyesalan apa bukan? Penyesalan. If I had studied hard, I would have been good mark. Jika saya belajar dengan giat, saya akan mendapatkan nilai yang baik apa yang bagus? Good itu baik apa bagus? Bagus. Ya sama ya. Jadi menurutmu ini penyesalan atau kebahagiaan? Bahagiaan. Ulang lagi. Penyesalan. Penyesalan, pinter sekali. Penyesalan, karena if conditionnya menggunakan positif, maka faktanya harus kebalikannya. Faktanya gimana? Faktanya di sini menggunakan past tense. Simple. Past tense. Simple past tense. Ini kan sudah terjadi ya. Ya, Pak. Kira-kira belajarmu itu sebelum apa sesudah ujian? Sebelum. Sebelum. Jadi ini masa lampau atau masa sekarang? Lampau. Lampau sekali. Faktanya, kalau if kondisinya itu positif, maka faktanya harus negatif. Yang tadi itu saya tuliskan dulu. Jika if conditionalnya Positif. Faktanya negatif. fakta negatif. Ini kebalikannya. Negatif. Faktanya positif. Berhubung menggunakan simple past tense, saya tuliskan polanya dulu. Fakta dari simple past tense. Saya tulis ulang. Subjek. Kan ini ada dua macam. Verb one. Kembali lagi ke verb one karena ada date-nya. Subjek. Date. One. Jadi kalau ada kata date, verb 2-nya berubah lagi menjadi verb one. Nah, kalau kalimatnya di situ menggunakan bukan kata kerja, polanya seperti ini. Waalaikumsalam. Were, was, object. Menurut kalian, if I had studied hard, studied itu kata kerja bukan? Kata kerja. Kata kerja. Kok gak bisa naik ya? Berarti faktanya itu negatif apa positif? If I had studied hard, itu ada notnya nggak? Ada kata notnya nggak ini? Kalau tidak ada, berarti ini yang kita pakai negatif. Karena kata kerja, maka yang digunakan adalah ada kata kerjanya ini, verb one ini. Hasilnya seperti ini. Gimana hasilnya? Siapa yang tahu? I. Setelah I apa? Setelah subjek apa? Di sini apa? Ada kata apa? Did. Setelah itu ada kata apa? Not. Kata kerjanya dari studied. Verb ke-1. Tadi. Hasilnya seperti ini. I did not study. Benar nggak? Kalau penyesalan itu belajar nggak?
Enggak. Enggak. Belajar. Iya. Bener kan ini faktanya? I did not Ya. study. Kalau tidak belajar, hasilnya bagus apa baik? Jelek. 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 Nah, di sini good mark, nilai yang bagus itu kata kerja bukan. Kata kerja. Nah, maka menggunakan ini yang di bawah ini. Iya. Di bawah. Hasilnya seperti apa? I was atau were? Pas. Was. Setelah was, ada kata apa di sini? Not. 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 Terus ini? Not. Good mark. I was not with. Oh, sebentar, maaf. Ini yang tadi saya bentar. Bentar ya, maaf. Ini saya hapus. Have been good mark. Di sini B-nya saya hapus, saya ganti gotten. Mendapatkan. I would have gotten good mark. Nah, itu tadi yang saya pikirkan tadi. Ya, jadi di sini kalau gotten menggunakan kata kerja. Bukan yang ini ya, maaf. Kalau been muncul di sini been, ini yang kita pakai yang di bawah. Tapi ketika menggunakan gotten itu bentuk verb ketiga dari got. Jadi hasilnya menggunakan ini, pola yang di sini. I did not. Bentuk ke satu dari gotten apa? Got. Get. I did not get. Ini kurang ini kurang I good mark. Hasilnya seperti ini. Berhubung tadi saya katakan Adanyati, selamat datang. Oh, tadi sudah ya? Udah, Pak. Sudah ya. Jadi tadi yang saya katakan penyesalan ini seperti ini. Kalimatnya mengandai-andai kalau belajar giat dapat bagus. Faktanya itu tidak belajar mendapatkan nilai tidak bagus. Dan tidak harus mendapatkan nilai jelek. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Sambil saya tanya-tanya ya. Sambil saya absen ini. Nur Maulida, Nur Maulida. Dear, Pak. Nur Maulida, ada pertanyaan? Tidak. Putri Istiqomah, Hadir, Pak. tampakkan wajahmu. Iya. Tampakkan wajahmu. Halo? Belum muncul, Putri? Mukanya belum muncul? Sudah, Pak. Belum? Ayo. Nah, gitu. Oke. Widya Lestari? Mana Widya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana coba? Ini. Mana Wid? Ini, Pak, saya. Enggak muncul. Ah, Nah, gitu. masa? Oke. Ada pertanyaan, Wid? Tidak ada, Pak. Oke. Safira Peot, nggak bisa ngerubah ya? Nama yang baik. Nama yang baik itu loh, yang keren. Menunjukkan semangat gitu. Masa Peot. Ada Semangat, pertanyaan, Pak. Safira? Tidak, Pak. Oke. Nurul Anissa. Pak. Ada pertanyaan, Nur? Yang fakta kedua itu kalau if kondisionalnya negatif, Positif? faktanya juga negatif. Ulangi. Kalau if kondisionalnya negatif, faktanya juga negatif. Oh, enggak. Positif. If di sini negatif, Pak. Oh, Iya, salah Bapak itu. salah tulis.
Oh iya, mungkin salah tulis. Oh iya, ini memang. Pinter loh kalian tuh. Saya yang agak belok ini. Thank you. Siapa tadi? Nurul Anissa ya? Anissa, good. Thank you very much. Ya, jadi saya ulang lagi, if conditionalnya itu negatif, faktanya harus positif. Itu berlaku kepada type 2 dan type 3 ya. Tipe kedua dan tipe ketiga. Terima kasih sekali. Ada lagi Nurul? Pertanyaannya? Halo? Nurul? Pak, Ada pertanyaan lagi? tidak ada, Pak. Thank you. Oke. Lalu berikutnya Nisa, ada pertanyaan Nis? Mana Nisa? Nisa mana? Nisa mana Nis? Halo? Nisa? Udah lari kan? Nisa mana Nisa? Ya? Nisa kabur. Ilham Nur? Ilham? Ilham? Halo? Ada pertanyaan, Pak. Il? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, thank you. Kurnia? Kurnia mana Kurnia? Mana Kurnia? Nggak ada, Pak, namanya. Oh. Ada Niati? Bentar, Bu. Ada Niati? Ada pertanyaan, Nit? Ada, Pak. Ya? Nggak ada. Kok gak bergerak ini? Oh ya, bergerak. Abdul Umar? Umar? Halo? Abdul Umar? Speakernya lagi nggak bagus kan, Pak? Jadi dia bisa Oh ya. jawab. Itu posisi sekarang di mana ya, Umar ya? Perda udah kayaknya, Pak. Di rumahnya, Pak. Di mana? Di rumahnya, Pak. Oh. Perdau. Jawaban yang bagus ini. Saya kira cukup sekian ya. Pak. Saya berikan penyemangat ya, walaupun kayak gini. Artinya kalian mempunyai cita-cita kan? Yang pertama mempunyai nilai yang bagus, benar? Iya, Pak. Nah, bisa lulus dari SMK ya, Kak? Amin. Iya, itu cita-cita itu. If conditional type 1 itu harus kalian wujudkan ya. Pak. Nah, jadi kalau punya cita-cita, walaupun kayak gini, sudah banyak yang tumbang, yang positif, pandemi ini jangan sampai kalian tidak semangat, ya, semangat belajar, selamat untuk kesehatanmu dan makan makanan yang bergizi, ya, jangan hanya hari-hari cuma menghabiskan waktu untuk medsos yang kurang pas ya. Saya kira cukup sekian. Kalau ada kesempatan lagi kita bisa ketemu lagi seperti ini dan lebih banyak lagi yang hadir. Diaminkan dong. Amin. Terima kasih banyak. Sampaikan salam kepada bapak ibumu. Ya, mungkin baru kali ini saya bisa tatap muka dengan kalian. Sebenarnya ya keinginan saya tidak seperti ini ya di sekolahnya. Berhubung pandemi ya apa boleh buat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bisa dipimpin nggak doanya Ilham? Ilham Nur. Ya, Pak. Dipimpin yuk berdoanya untuk menutup perjumpaan ini yuk.
Lupa. Ditutup kayak di sekolahan itu loh. Tutup pertemuan dengan doa. Jangan lupa tuh, Pak. Lupa, Pak. Oh ya Ida, sudah. kamu aja dah. Ya sudah, saya pimpin aja ya. Mari kita Ya, Pak. berdoa bersama-sama untuk menutup ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat belajar. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya yang kemarin ya. Ya, Pak. Ya. Pak. Nah, saya tutup ya. Assalamualaikum. Ya. Salam. Tutupnya gimana?